Sumatera Utara dikenal sebagai penghasil jenis kopi terbanyak di Indonesia, karena tanaman kopi ini adalah merupakan tanaman yang tumbuh subur di salah satu provinsi di Indonesia ini. Beberapa jenis kopi yang sudah tidak asing lagi berdasarkan daerah asalnya adalah kopi Sidikalang, kopi Mandailing, kopi Lintong, dan kopi Danau Toba. Bahkan jenis kopi ini sudah diakui oleh dunia. Meskipun demikian, tidak sedikit petani kopi di Sumatera Utara ini menjalani kehidupan sederhana dan seadanya. Sebagian besar petani kopi di Sumatera Utara berpikir sudah lebih dari cukup jika hasil panen biji kopinya dijual ke pabrik pengolahan kopi, lalu diekspor ke berbagai negara. Namun menurut saya, itu adalah hal yang biasa dan belum dikatakan sukses sebagai petani kopi. Sebagian lainnya ada juga petani kopi yang sudah sedikit lebih maju. Mereka tidak menjual biji kopinya. Mereka mengolah sendiri hasil biji kopinya untuk di roasting. Kemudian dijadikan bubuk lalu dijual ke berbagai kalangan. Mereka berpikir dengan begitu mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Namun sekali lagi saya katakan, itu adalah hal yang biasa. Jadi, bagaimana agar dapat dikatakan sebagai petani kopi yang sukses? Pada video kali ini, saya akan mengungkap rahasia menjadi petani kopi yang sukses. Dengan menggunakan rumus X1 tambah Y5, hasilnya kaya raya. Di mana Y5 itu adalah Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Apa itu X1 dan Y5? X1 adalah bibit unggul. Menanam kopi dengan menggunakan bibit unggul akan menghasilkan tanaman kopi yang berkualitas, resisten terhadap hama dan penyakit. Kemudian kita masuk ke Y5. Kita mulai dari Y1 terlebih dahulu ya. Y1 adalah lamtoro. Kopi merupakan tanaman manja. Terus kalau kopi itu tanaman manja, apa hubungannya dengan lamtoro? Penasaran kan? Untuk mengetahuinya, yuk kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Lamtoro untuk tanaman kopi, yang pertama sekali adalah, yang paling utama adalah untuk penaung kopi. Jadi kopi itu pada dasarnya adalah tanaman yang harus ternaungi. Jadi pada awalnya itu kopi ditemukan memang di bawah tekaan hutan. Jadi ini adalah penaung. Jadi ini akan mengurangi intensitas sinar matahari masuk ke area pertanaman, terus kemudian melindungi bunga tanaman kopi dari percikan air hujan sehingga nggak banyak yang rontok. Terus juga menambah umur dari tanaman kopi karena dia tidak akan terproses untuk memproduksi buah yang terlalu banyak. Jadi ini sekaligus untuk konservasi tanaman, karena ini nanti pertama daunnya ini nanti akan jatuh, daunnya kecil-kecil jatuh dan akan mudah menjadi kompos. Setelah kita mendengar penjelasan tentang lamtoro tadi, sekarang kita masuk ke Y2. Y2 adalah tanaman vanili dan lada. Di setiap batang lamtoro yang ditanam di antara tanaman kopi ini dapat digunakan sebagai penyangga tanaman vanili dan lada. Yang mana vanili merupakan emas hijau yang bernilai tinggi. Sementara lada merupakan mutiara hitam dari tumbuhan. Dengan begitu, dapat menambah penghasilan petani. Inilah yang dikatakan sambil menyelam dapat ikan. Tanam kopi dapat emas hijau dan mutiara hitam. Asik kan? Selanjutnya Y3. Y3 adalah lebah madu. Beternak lebah madu di area pertanaman kopi akan membantu penyerbukan dari bunga kopi itu sendiri. Dan hasilnya akan memperoleh madu. Wah, sudah dapat emas hijau dan mutiara hitam, dapat pula madu. Kemudian Y4. Y4 adalah beternak kambing, domba, dan ayam. Mungkin timbul pertanyaan, ini mau bertani atau beternak ya? Keduanya benar. Jadi di sini saya memanfaatkan dedaunan lamtoro dan rerumputan yang ada di sekitar tanaman kopi sebagai pakan ternak. Yang terakhir, Y5, yaitu kompos. Kotoran dari ternak dapat diolah menjadi kompos yang digunakan untuk pupuk pada tanaman kopi, yang menghasilkan tanaman kopi organik, yang sudah pasti harganya lebih mahal. Keren kan rumusannya?
Inilah yang disebut dengan rantai kehidupan. Dimulai dari tanaman kopi yang harus dilindungi, lamtoro sebagai pelindung, memanfaatkan lamtoro tempat tumbuhnya tanaman vanili dan lada, beternak lebah madu untuk membantu penyerbukan dan menghasilkan madu, beternak kambing, domba, dan ayam agar daun lamtoro dan rumput tidak terbuang, dan kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai kompos untuk pupuk tanaman kopi. Jadi, itulah tadi rumus menanam kopi untuk menghasilkan petani sukses yang kaya raya. Bukan hanya itu, jika rumus menanam kopi tersebut diterapkan, akan menghasilkan peningkatan produksi hasil pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan ekspor produk pertanian. Sekian dulu rumus dari saya cara menanam kopi untuk hasil kaya raya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you!